hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Gatot Ketua MFI selaku dosen pengantar bisnis dan kewirausahaan yang hari ini berhalangan hadir, dan juga teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rencana usaha kami. Dengan saya Siti Safina sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi hari ini. Di sini saya berdiri bersama rekan saya, Yuliani. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara presentasi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian presentasi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat berikut. Acara pertama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian presentasi, yang pertama tentang profil usaha, alasan memilih usaha, dan juga visi misi yang akan disampaikan oleh Yuliani. Kepada Yuliani dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Profile Company. Simply Press Laundry didirikan oleh Agung Nugroho Susanto SH di Yogyakarta tahun 2006. Simply Press Laundry merupakan bergerak di bidang bisnis laundry kiloan atau usaha tempat pakaian dengan konsep cuci dan setrika per kilogram. Simply Press Laundry berawal dari yang kecil dengan menggunakan satu mesin cuci, kini telah membuka 375 outlet di satu kota di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Atas prestasinya, Simply Press Laundry meraih 36 penghargaan dan serta inspirasinya ditayangkan di berbagai media cetak dan televisi. Agung Nugroho Susanto SH berhasil mengelola bisnis laundrynya menjadi yang besar untuk saat ini. Selanjutnya, mengapa memilih usaha ini? Kebanyakan orang masih bingung ketika hendak memulai sebuah usaha karena merasa belum yakin, dan kenyataannya tidak semua orang berani mengambil risiko besar. Kami memilih usaha franchise karena mempunyai banyak keuntungan dan tingkat keberhasilan mencapai 93%. Oleh sebab itu, kami memilih usaha ini. Kami memilih usaha laundry setelah mempertimbangkan banyak hal, dan kami tertarik dengan usaha ini karena di era sekarang mobilitas penduduk cukup tinggi dan banyak yang menggunakan jasa laundry untuk mencuci pakaian mereka. Selain itu, pekerjaan yang cepat dan hasilnya memuaskan membuat orang-orang lebih memilih menggunakan jasa laundry dibandingkan asisten rumah tangga atau ASN. Simply Press Laundry telah membuka 376 outlet di berbagai kota di Indonesia dari Aceh sampai Papua, dan juga Simply Press Laundry mendapatkan penghargaan terpilih sebagai laundry kiloan pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi ultraviolet. Selanjutnya, visi dan misi. Visinya memberikan kemudahan hidup melalui pelayanan laundry yang merupakan laundry pilihan pertama bagi seluruh keluarga. Misinya memberikan jasa laundry yang profesional dengan sisi pelayanan yang penuh perhatian, tulus, ramah, dan orientasi pada kepuasan, kebutuhan, kesempurnaan, dan komunitas sepanjang masa. Nah, itu dia adalah pelaku usaha dari kelompok 3. Selanjutnya tentang biaya keuntungan usaha, perkiraan biaya, dan pendapatan usaha yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada biaya keuntungan usaha. Terdiri dari yang pertama biaya tingkat tetap berwujud, ada sewa kios per tahun 102 juta, kendaraan motor second 10 juta, dan modal awal perawatan 19 juta 200. Terdiri dari mesin cuci 2 buah 8 juta, rak 2 buah 1 juta 400, meja, kursi putar dan kursi umum 2 juta, komputer 4 juta, gantungan dan jendela 300, setrika buah 800, pemadam api dan umpan 500, ember, kaca besar dan timbangan 700, barang lainnya 1 juta 500 ribu. Yang kedua ada biaya akibat tetap tidak berwujud, terdiri dari franchise free 5 tahun 120 juta. Dan yang ketiga ada biaya operasional, gaji 2 orang 4 juta, beban listrik telepon air 1 juta 500, perlengkapan contohnya seperti deterjen, wangi, packing plastik, dan lain-lain 2 juta, beban lain 1 juta 200, biaya iklan 300, biaya asuransi 600, beban pemeliharaan peralatan 2 juta, beban penyusutan peralatan 200. Yang C ada perkiraan biaya dan pendapatan. Perkiraan biaya keseluruhan adalah 263 juta, dan modal yang tersedia adalah 113 juta. Utang usahanya 150 juta. Pendapatan perharinya jika harga jualnya 6.000 per kilogram dan satu hari bisa mencapai target 120 kilogram, penghasilan per hari bisa mencapai 720.000, dan dalam sebulan bisa mencapai 21 juta 600. Jadi orang kaya raya tukang laundry. Nah, lanjut. Ada laporan laba rugi Simply Press Laundry periode per bulan. Di sini pendapatan usahanya per bulannya 21 juta 600. Ada beban usahanya juga, gaji 2 orang 4 juta, sewa kios per bulannya 8 juta 500, franchise per bulannya 2 juta, beban listrik telepon air 1 juta 500, biaya iklan 300, biaya asuransi 600, perlengkapan 2 juta, beban lain-lain 1 juta 200. Jadi total beban usahanya 20 juta 100 ribu rupiah, dan total laba bersihnya 1 juta 500 Per bulan ya? Ya. Berarti laba bersihnya 1 juta 500 per bulan? Ya. Di sini ada perkiraan break-even point. Break-even point merupakan suatu titik impas di mana laba yang didapatkan punya nilai yang setara dengan yang diperlukan dalam sebuah usaha, atau bisa disebut tidak mengalami kerugian. Terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama break-even point unit dan break-even point rupiah. Komponen yang membentuk break-even point yaitu biaya tetap, biaya variabel, harga, pendapatan, dan laba. Di sini ada rincian
Harga jual 6.000 per kilogram, biaya variabel 4.000 per kilogram, biaya tetap terdiri dari franchise 120 juta, biaya sewa kios 102 juta, gaji 4 juta, biaya pemeliharaan gedung dan peralatan 2 juta, biaya lain-lain 1.200.000, biaya asuransi 600, biaya penyusutan peralatan 200. Total biaya tetapnya 230 juta. Baik, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang biaya variabel menggunakan Excel. Nah, di sini ada perhitungan biaya produksi laundry kilowatt, terdiri dari bahan baku, plastik, bot atau nota, air, listrik, gas, dan biaya tenaga kerja serta sewa toko. Kolom yang berwarna merah ini bisa diubah, yang warna biru ini otomatis, yang warna kuning itu total outlet. Bahan baku yang digunakan untuk biaya 1 kg pakaian itu Rp310, dan untuk plastik Rp1.100, bot atau nota Rp300, air Rp800, listrik 1 kg pakaian itu Rp153, gas yang digunakan 3 kg Rp244, biaya tenaga kerja langsung Rp1.800, sewa toko per bulannya Rp194, jadi total biaya produksi untuk 1 kg-nya adalah Rp4.110 dan dijual dengan harga Rp6.000. Ini sudah mendapat keuntungan. Lanjut lagi ke perhitungan break-even point. Di sini ada yang pertama break-even point unit, rumusnya biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel sama dengan 230 juta dibagi 2.000 sama dengan 115.000 kilogram. Yang kedua break-even point rupiah, rumusnya biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel sama dengan 230 juta dibagi 3 sama dengan 76.666.666 atau dibulatkan menjadi 77 juta. Kapan balik modal? Balik modal rumusnya modal awal perawatan dibagi laba bersih per bulan sama dengan 19.200 dibagi 1.500. Jadi perlu waktu 12,8 bulan atau setara dengan 1 tahun lebih. Nah, itu dia tentang biaya keseluruhan usaha dari laundry kelompok 3. Selanjutnya tentang lokasi, persaingan pemasaran serta pesaing dan strategi menghadapi pesaing yang akan dijelaskan oleh Yuliani. Kepada Yuliani dipersilakan. Selanjutnya alasan memilih lokasi, di mana lokasi yang kami pilih yaitu di Jalan Bayangkara. Alasannya karena satu, dekat dengan target pasar yaitu anak kos, hotel wisma, dan perumahan Grand Serang Asri. Dua, lokasi yang strategis karena dekat dengan pinggir jalan sehingga usaha kita mudah terlihat oleh banyak orang. Tiga, kondisi lingkungan sekitar yang cukup memadai karena ada lahan parkir yang cukup luas sehingga memudahkan konsumen saat parkir dan tidak membuat macet jalan umum atau mengganggu kendaraan lain. Selanjutnya pasar dan pemasaran. Target pasar yang tertuju adalah warga yang memiliki tingkat mobilitas tinggi, contohnya ada kos, lingkungan pekerjaan, lingkungan perumahan, dan hotel. Sehingga ketika akan membangun bisnis laundry, kita perlu memilih lokasi yang sesuai dengan target pasar tersebut. Selanjutnya, strategi pemasaran yang digunakan yaitu promosi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan, apalagi jika ternyata di lokasi tersebut telah terdapat pesaing dengan bisnis serupa. Maka perlu lebih kreatif dan terus berinovasi agar konsumen semakin tertarik untuk menggunakan jasa laundry. Promosi ini dapat dilakukan misalnya dengan mempromosikan di medsos, membagikan brosur potongan harga, dan program-program lainnya yang sekiranya menarik bagi konsumen. Selanjutnya, pesaing dan strategi menghadapinya. Persaingan usaha laundry ini cukup ketat, biasanya berawal dari partner atau orang terdekat. Contohnya, satu, saingan dengan usaha laundry merek lain. Dua, karyawan laundry. Biasanya banyak dimulai usaha baru dari karyawan yang iseng karena mereka sudah mengetahui seluk-beluk laundry. Cara menghadapi pesaingnya yaitu satu, tingkatkan kualitas, jangan khawatir dengan harga. Mau beli harga di atas pasaran bukan masalah, sama dengan kualitas yang diberikan oleh konsumen. Dua, berpikir kreatif dan promosi harga. Bisnis laundry jangkauannya sangat luas, perlu memperbarui layanan yang sudah ada dengan yang lebih menarik. Contohnya buka layanan berupa sepatu, tas, karpet, dan sofa. Tiga, mencoba sesuatu yang baru. Sebagai pengusaha laundry harus mencoba sesuatu yang baru. Dengan beralih ke manajemen yang lebih modern, juga membuat layanan akan dulu sistem. Nah, itu dia adalah rencana usaha dari kelompok 3. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum bertanya, sebutkan nama dan asal kelompok. Pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu, lalu kelompok 3 akan diberi waktu untuk menyiapkan jawabannya. Pertanyaan dibuka untuk 2 orang. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya. Perkenalkan nama saya Amanda Salvo dari kelompok berapa? 8. Kan tadi itu ada letak lokasi ya. Itu yang lokasi yang kamu pilih itu emang lagi kosong atau emang sebenarnya itu ada tempatnya gitu? Apa yang membuat contoh ini aja gitu? Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? 2 pertanyaan. Saya Tasya dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa saja menjadi hambatan dalam usaha ini? Hambatan itu apa? Kami minta waktu 5 menit untuk menyelesaikan jawaban. Oke.
Mohon perhatian kepada teman-teman. Di sini rekan saya akan menjawab pertanyaan pada Ibu Yani dipersilakan. Jadi menjawab pertanyaan dari Amanda berkelapan. Pertanyaannya tentang lokasi yang kami pilih karena kebetulan lokasinya itu sedang kosong dan lokasinya cukup strategis untuk membuka usaha. Oh jadi itu tuh lahannya emang lahan kosong ya? Kamu misalkan seandainya kamu buka emang mau buka di situ ya kan? Tidak. Pertanyaan dari Naswa tentang penghambat. Penghambatnya dari usaha logis yaitu saingan dengan lain. Terus dan dari karyawan lama yang karyawan lama yang keren karena tidak mengetahui sebelum Penghambatnya yaitu saingan dengan usaha logis yang lain dan karyawan ini biasanya banyak timbul usaha baru dari karyawannya keren karena mereka sudah buat apa. Jadi usaha biologi bisa menjadi penghambat bagi usaha logis kita. Teman-teman, sebelum presentasi ini ditutup, rekan saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi hari ini. Kepada Ibu Yani dipersilakan. Kesimpulannya adalah jangan takut untuk membuka sebuah usaha karena belum berpengalaman atau jangan takut karena gagal. Karena bergabung dengan franchise sudah ada bantuan dari segi teknik dan manajemennya. Alhamdulillah, presentasi kelompok 3 telah selesai. Mohon doanya semoga apa yang kami sampaikan bisa terrealisasikan di masa yang akan datang, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya, Sakinah, selaku moderator kelompok 3, mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir dan menyimak pada hari ini.